Assalamualaikum, hai selamat pagi. Oke, berjumpa lagi dengan Miss Deka ya. Hari ini Miss Deka akan menjelaskan pelajaran SBDP ya nak ya. Dimana SBDP ini kita sudah di bab yang baru ya nak ya. Nah, kalau kalian bisa lihat, kalian bisa buka buku kalian halaman 67 di bab yang baru, bab 5, teknik gambar cerita. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas ya nak ya di awal-awal semester dulu ya, itu tentang gambar cerita. Tapi kita baru mengenal gambarnya, objeknya apa, dan membuat gambar cerita. Nah, di sini kita akan belajar tentang pengertian gambar ceritanya tersebut, terus tekniknya apa aja gitu ya. Kita akan bahas di sini. Oke. Yang pertama misalkan bahas yaitu tentang pengertian gambar cerita. Silakan buka buku kalian halaman 69 ya nak ya. Gambar cerita adalah gambar yang memiliki bahasa rupa. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa dengan melihat gambar cerita tersebut, kita harus menjelaskan makna yang terkandung dalam isi gambar secara keseluruhan. Nah, gambar bercerita ini berbeda nak dengan cerita bergambar ya. Dari bahasanya saja beda ya. Kalau cerita bergambar itu memiliki makna inti cerita pada narasi. Sedangkan gambar bercerita hanya sebagai pelengkap dari suatu cerita. Dengan demikian, gambar bercerita lebih didominasi oleh gambar ya nak ya. Jadi kalau gambar bercerita ini lebih didominasi oleh gambar, jadi banyak gambarnya ya. Sedangkan cerita bergambar itu didominasi oleh narasi atau ada ceritanya ya nak ya, di bawahnya itu biasanya ya. Nah, langkah-langkah membuat gambar bercerita itu apa aja, Miss? Ada beberapa langkah yang akan Miss jelaskan di sini ya nak ya. Yang pertama, kalian harus menentukan ide atau gagasan dulu. Kemudian membuat sketsa dan juga yang terakhir ada pewarnaan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, menentukan ide atau gagasan. Ide atau gagasan ini adalah bahan cerita yang akan dibuat gambarnya ya. Jadi kalian tentukan dulu idenya. Mau gambar apa nih gitu ya, atau temanya mau gambar tema apa nih gitu. Kalian tuh sudah pikirkan itu ya nak ya, sebagai bahan nanti dibuat gambar ceritanya. Ide atau gagasan ini didapat dari mana? Dari membaca atau memahami isi cerita secara keseluruhan ya. Misalnya ada sebuah cerita, kalian pengen membuat gambar ceritanya ya, dibaca dulu ya ceritanya tentang apa, baru kalian bisa buat ya. Kemudian pada saat memahami isi cerita ini ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, apa tema yang akan digambar? Lihat, misalnya kalian nemu cerita Cinderella, ya berarti temanya tentang apa di cerita tersebut ya. Terus kalian bisa bayang-bayangkan tuh temanya, oh temanya Cinderella, nanti saya mau gambar kayak gini. Itu sudah ada di pikiran kalian. Nah, kemudian cari siapa tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Tokohnya siapa aja kalian cari. Kemudian kalian tentukan lagi bagaimana suasana atau latar cerita tersebut. Oh, ceritanya di sebuah kerajaan misalnya seperti itu. Nah, kalian cari gitu ya nak ya, gimana suasananya gitu dan latar belakangnya tuh gimana. Yang terakhir itu ada alat serta media yang akan digunakan. Kalian pikirin juga alat dan juga media yang digunakan tuh apa gitu ya. Nah, itu tadi cara menentukan atau hal-hal yang harus diperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam memahami isi cerita. Oke, paham nak? Kalau sudah, kita ke bagian 2 yaitu membuat sketsa ya. Nah, sketsa adalah rancangan gambar ya. Jadi sketsa adalah coretan-coretan nanti ya yang mengenai tata letak objek gambar. Jadi sketsa ini ya membuat kayak apa ya, perkiraan gitu ya nak ya, gambar tipis-tipis dulu ya, apa aja yang kalian mau rancang, mau gambar objek gambarnya itu seperti apa, kalian buat dulu sketsanya. Untuk membuat sketsa, alat yang digunakan adalah pensil ya. Jadi pakai pensil dulu, digambar tipis-tipis seperti itu ya. Nah, jenis pensil yang dapat digunakan ini seperti apa, Miss? Untuk membuat sketsa gambar. Nah, ini ada 3 nak yang harus kalian tahu ya, harus kalian tahu. Yang pertama ada jenis lunak, biasanya bertanda ada di pensil kalian. Kalau kalian bisa lihat tuh ada 2B, 3B, 4B, 5B sampai 7B. Ya. Kalian coba lihat termasuk yang manakah pensil kalian, lunak, sedang atau keras.
Nah, kemudian ada jenis yang sedang. Biasanya bertanda apa? Di pensil kalian itu ada tandanya B, HB, F, H, 2H, dan 3H. Kemudian yang terakhir ada jenis keras. Biasanya bertanda apa? 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, dan 9H ya. Nah, ini kalau kalian orang biasa, biasanya kalian hanya menemukan yang jenis maksudnya bukan seniman ya, bukan yang ahli menggambar. Biasanya kalian hanya menemukan pensil-pensil biasa seperti 2B, 3B, 4B, 5B gitu ya, atau jenis yang sedang yaitu B, HB gitu ya. Kalian bisa lihat di pensil kalian sendiri. Nah, itu tadi ada jenis-jenis pensil ya nak ya, dan juga cara membuat sketsa ya, coretan-coretan ya, gambar apa yang akan kalian gambar itu dicoret tipis-tipis ya, digambar-gambar dikira-kira gitu ya, jangan ditebalin dulu seperti itu. Terakhir, kalau sudah yakin, barulah agak ditebalin seperti itu ya, biar jadi sketsa yang cantik ya. Kemudian yang terakhir, setelah tadi gambar sketsamu mungkin udah ditebalin, udah bagus, sudah rapi ya, baru setelah itu diwarnai ya, nah ya, di pewarnaan. Dengan pewarnaan yang tepat, hasil gambar akan lebih indah dan menarik. Jadi selesai membuat sketsa yang rapi, udah ditebalin, gak ada coretan ya, baru kalian warnai biar gambarnya itu jadi makin cantik seperti nyata, seperti itu ya. Alat yang dapat digunakan untuk memberi warna dalam gambar cerita apa aja, Miss? Ya, ini ada beberapa alat yang harus kalian tahu dan harus kalian punya ya nak ya, kalau kalian hobi menggambar atau mau membuat gambar cerita. Yang pertama, kita punya pensil warna. Pensil warna ini memiliki warna yang sangat bervariasi ya. Semua warna itu ada ya nak ya. Nah, mewarnai dengan pensil warna ini juga bisa menghasilkan gambar gradasi warna. Gradasi warna merupakan teknik pewarnaan dari arah yang gelap berlanjut ke arah yang lebih terang ya, atau sebaliknya. Ini di TK sudah pernah dipelajari juga tentang membuat gradasi warna ya. Biasanya dari warna yang muda sampai yang tua seperti itu. Pensil warna ya, biasanya lengkap nih pensil warna dia warnanya ya. Kemudian ada spidol. Nah, spidol ini merupakan alat tulis yang memiliki warna yang sangat bervariasi. Kalau pensil warna itu ringan ya nak ya, kalau spidol ini biasanya cenderung lebih tebal dan basah. Spidol ini memiliki bentuk hampir sama dengan pensil warna juga ya ta. Cara menggunakan spidol ini juga sama seperti menggunakan pensil warna. Cuman hati-hati, namanya spidol itu agak basah dan tebal ya nak ya. Oke, selanjutnya ada krayon. Krayon dapat berbentuk pensil dan batangan juga ya nak ya. Keduanya dapat berbahan lunak dan juga keras. Krayon yang berbahan lunak itu tidak banyak mengandung minyak ya, sehingga dapat dibaurkan dengan menggunakan tangan ya. Tapi kalau penggunaan krayon ini ya hampir sama dengan cara menggunakan pensil warna. Kalau krayon ini lebih lunak lagi ya daripada pensil warna ya nak ya. Dan warna yang dihasilkan juga lebih bagus biasanya. Oke, kemudian ada yang D, itu cat air. Cat air merupakan cat berbahan dasar air atau menggunakan air sebagai bahan pengencernya. Adapun cara penggunaannya yaitu cat air diencerkan dengan menggunakan air. Selanjutnya, gunakan kuas sebagai alat untuk mengoleskan pada media gambar berupa kertas. Hasil pewarnaannya dengan cat air yaitu warna terkesan tipis, kurang tajam, cepat kering, dan juga transparan. Nah, cat air ini biasanya untuk melukis ya nak ya. Ini cocok banget untuk melukis. Tapi kalau kalian gambar mau dicat air juga boleh. Cuman penggunaannya yaitu tadi warnanya akan jadi tipis, kurang tajam, dan cepat kering, dan juga agak transparan. Selanjutnya yang E ada cat poster. Hampir sama dengan cat air, berbahan dasar air atau menggunakan air sebagai bahan pengencernya. Adapun cara penggunaannya, cat poster ini yaitu diencerkan dengan menggunakan air. Selanjutnya gunakan kuas ya, pakai kuas ya nak ya. Jadi cat air dan cat poster ini pakai kuas ya. Untuk alat ya mengoleskan pada media gambar berupa kertas ataupun styrofoam ya. Hasil pewarnaannya dengan cat poster ini warnanya terkesan lebih tebal, lebih tajam, dan lebih kuat, dan juga cepat kering.
Dibandingkan cat air tadi, cat poster ini lebih lebih tebal, lebih tajam ya nak ya. Selanjutnya ada cat minyak. Cat minyak merupakan cat berbahan dasar minyak atau menggunakan minyak sebagai bahan pengencernya. Adapun cara penggunaannya yaitu cat minyak diencerkan dengan menggunakan minyak, selanjutnya gunakan kuas sebagai alat untuk mengoleskan pada media kanvas untuk melukis ya nak ya. Hasil pewarnaannya dengan cat minyak yaitu warna terkesan tebal, tajam, kuat, tahan lama dan tapi tidak cepat kering ya, lama dia keringnya. Ini biasanya untuk melukis ini bagus banget ya cat minyak seperti ini ya, oke. Nah itu tadi penjelasan dari Miss Deka tentang gambar cerita ya nak ya. Jadi kalau gambar cerita itu kalau kalian ingat-ingat ya, gambar cerita ini lebih didominasi ya gambarnya ya. Lebih didominasi gambarnya ya. Jadi kalau kalau gambar cerita bergambar itu narasi ceritanya, kalau kita yang sekarang kita pelajari adalah gambar bercerita ini lebih didominasi oleh gambar, jadi banyak gambarnya, oke? Nah itu saja penjelasan dari Miss Deka. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa, bye-bye.